Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Penyejuk Hati MD. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbarunya. Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyeban Al-Jawi Al-Bangkalani Al-Maduri, lahir di Kemayoran, Bangkalan, 1820, meninggal di Martajasa, Bangkalan, 1925. Pada umur berkisar antara 104 sampai 5 tahun. Syekhona Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Abdul Latif mempunyai aliran darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, putra dari Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman Basyeban. Said Sulaiman inilah yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati dari pihak ibu. Berikut akan dikisahkan beberapa karomah Syekhona Khalil. Berikut kisahnya. Pertama, melindungi calon santrinya dari musibah. Pada kisah yang lain, Kiai Khalil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah, padahal Kiai Khalil berada di Bangkalan. Sementara santrinya berada di tengah alas roban Batang Pekalongan. Menurut cerita si calon santri, bersama 5 orang temannya menuju Bangkalan Madura untuk berguru kepada Kiai Khalil. Mereka tidak membawa bekal apa-apa kecuali beberapa lembar sarung baju celana untuk tidur serta barang titikan pemantik api yang terbuat dari batu. Setelah berjalan berhari-hari menerobos hutan dan menyeberangi sungai, dan mereka sampai di tepi roban luar kota Batang, Pekalongan, hutan itu terkenal angker sehingga tidak ada yang berani merambahnya. Pohon-pohon itu besar-besar, semak belukar itu sangat tinggi, banyak binatang buas di dalamnya, namun yang lebih menyeramkan, banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Mereka perampok yang kejam dan tidak segan-segan membantai mangsanya kalau melawan. Menjelang malam, tatkala 6 santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sosok laki-laki. Namun karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan orang itu kemudian bertanya, "Apakah kalian punya titikan?" Karena ia akan menyulut rokok. Setelah titikan dipegangnya, ia mengatakan, batu itu terlalu halus, sulit dipakai untuk membuat api. Masih dibuat kasar sedikit, kata orang itu, sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya, sambil menggigitnya, hingga pecah menjadi 2. Terbelalak mata 6 orang santri itu, melihat kekuatan mulut laki-laki itu, mereka gemetar ketakutan. "Lalu serahkan barang-barang kalian," hardik orang itu. Amin yang paling berani di antara mereka menjawab, "Kalau barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan." Mendengar kata Bangkalan, orang itu tampak was-was. "Mengapa kalian kesana balik bertanya?" "Kami ingin berguru ke Mbah Khalil," jawab Amin. Tersentak, laki-laki itu seperti pemburu tergigit ular berbisa. Wajahnya pucat pasi, bibirnya menggigil. "Jadi kalian mau nyantri ke Kiai Khalil?" "Betul," sahut 6 santri itu bersamaan. Mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok. Tapi dugaan itu meleset. "Kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku, kalian tidur saja di sini. Aku akan menjaga kalian semalaman." Makin ketakutan saja para remaja itu. Mereka kemudian memang membaringkan badan, tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman, maut seakan dekat saja. Keesokan harinya selepas mereka salat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi. "Ayo kita berangkat," ujarnya. "Kemana?" tanya para calon santri. "Akan aku antar kalian keluar dari hutan ini, agar tidak diganggu oleh perampok lain," jawabnya. Tampak ramah dalam hati mereka bertanya-tanya, apa maunya orang ini. "Sebenarnya kalian akan aku rampok dan menjual kalian kepada ondening, dijadikan koli kontrak di luar Jawa. Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Khalil, sebab guru saya pernah dikalahkan oleh Kiai Khalil dengan ilmu putihnya."
Maka 6 remaja dari Kempek itu untuk nyantri ke Bangkalan, terlebih lagi baru di perjalanan saja untuk menuju ke pesantren Kiai Kholil, mereka telah memperoleh karomah dari pemimpin pesantren tersebut. Kedua, kedatangan macan. Suatu hari di bulan Syawal, Kiai Kholil tiba-tiba memanggil santrinya, "Anak-anakku, sejak hari ini, kalian menjaga keadaan pondok pesantren pintu gerbang harus senantiasa dijaga. Sebentar lagi ada macan masuk ke pondok ini," kata Kiai Kholil agak serius. Mendengar tutur guru yang sangat mulia itu, karena santri mempersiapkan diri. Pintu sebelah timur Bangkalan memang terdapat hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat, tetapi macan yang ditunggu-tunggu belum tampak juga. Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren pemuda kurus tidak seberapa tinggi, berkulit kuning lansat, sambil menentang kompor seeng. Sesampainya di rumah Syekhona Kholil, lalu mengucap salam. Mendengar salam itu bukan jawaban salam yang diterima, tetapi Kiai berteriak memanggil santrinya, "Wahai santri semua, ada macan. Macam ayo kita kepung, jangan sampai masuk ke pondok," seru Kiai Kholil, bak seorang komandan di medan perang. Mendengar teriakan Kiai Kholil, kontan saja semua santri berhamburan datang sambil membawa dengan apa yang ada. Pedang, celurit, tongkat, pacul, untuk mengepung pemuda yang datang tadi. Ia mulai nampak kelihatan pucat, namun tidak ada pilihan lagi, kecuali lari 1000 langkah. Namun karena tekad ingin nyantri ke Kiai Kholil begitu menggelora, keesokan harinya datang lagi. Begitu memasuki gerbang pesantren, langsung disongsong rami-rami. Demikian keesokan harinya. Baru pada malam ketiga pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren dengan diam-diam pada malam hari. Karena lelahnya pemuda itu yang disertai rasa takut yang mencekam, akhirnya tertidur di bawah gentongan surau. Secara tidak diduga tengah malam, Kiai Kholil datang dan membantu membangunkannya. Sontak saja dimarahi habis-habisan. Pemuda itu dibawa ke rumah Kiai Kholil setelah berbasa-basi dengan 1000 alasan. Baru pemuda itu lega setelah diterima sebagai santri Kiai Kholil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah. Kelak kemudian di hari santri diisyaratkan macan itu dikenal dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah, seorang kiai yang sangat alim jagoan berdebat. Kehadiran Kiai Wahab di mana-mana selalu berwibawa dan selalu disegani baik kawan maupun lawan, bagaikan seekor macan seperti yang diisyaratkan Kiai Kholil. Ketiga, santri yang tidak ikut sholat jamaah dan di antara karomahnya. Pada suatu hari menjelang pagi, santri yang bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah dalam benak. Tentu pagi itu tidak bisa ikut sholat subuh berjamaah. Ketidakikutsertakan Bahar dalam sholat berjamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Semalam Bahar bermimpi dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar sebab wanita itu adalah istri Kiai Kholil, istri gurunya. Menjelang subuh, Kiai Kholil marah besar sambil membawa pedang, seraya berucap, "Santri kurang ajar, santri kurang ajar." Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan bertanya-tanya apa dan siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu. Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat subuh berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Selesai sholat subuh berjamaah, Kiai Kholil menghadapkan wajahnya kepada semua santri, seraya bertanya, "Siapa santri yang tidak ikut sholat subuh berjamaah?" ucap Kiai Kholil dengan nada menyelidih. Semua santri merasa terkejut tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan ke kiri mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Kiai Kholil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah ditemukan, lalu dibawa ke masjid. Kiai Kholil menatap tajam-tajam kepada Bahar, seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah, maka harus dihukum." Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pesantren. Dengan petok ini perintah Kiai Kholil. Petok adalah sejenis pisau kecil untuk mencabut rumput. Setelah menerima perintah itu, segeralah Bahar melakukan dengan tulus. Dapat diduga, Bahar menebang 2 rumpun bambu itu dengan suatu alat yang sederhana sekali. Tentu sangat kesulitan dan memerlukan tenaga dan waktu lama sekali.
Hukuman ini akhirnya diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah sudah selesai Kiai, ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati. Kalau begitu, sekarang makan nasi yang ada di nampan itu sampai habis, perintah Kiai Kholil kepada Bahar. Sekali lagi, santri Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Kiai Kholil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman kedua santri Bahar, lalu disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan yang telah tersedia itu. Setelah itu, santri Bahar diusir oleh Kiai Kholil, seraya berucap, "Hai santri semua, ilmuku sudah dicuri oleh orang ini," ucap Kiai Kholil sambil menunjuk ke arah Bahar. Dengan perasaan senang dan mantap, santri Bahar pulang meninggalkan pesantren Kiai Kholil, menuju ke kampung halamannya. Memang Bahar tak lama setelah itu, santri yang mendapat isyarat mencuri ilmu Kiai Kholil itu menjadi kiai yang sangat alim, yang memimpin sebuah pondok pesantren besar di Jawa Timur. Kiai beruntung itu bernama Bahar, seseorang kiai besar dengan ribuan santri yang diasuhnya di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Keempat, kedatangan. Suatu hari menjelang sholat maghrib, seperti biasanya, Kiai Kholil mengimami sholat bersama para santri kedemangan. Bersama Kiai Kholil mengimami sholat, tiba-tiba kedatangan tamu berbangsa Arab. Orang Madura menyebutnya Habib. Usai melaksanakan sholat, Kiai Kholil menemui tamunya, termasuk orang Arab itu yang baru datang itu. Sebagai orang Arab yang mengetahui kefasihan bahasa Arab, Habib menghampiri Kiai Kholil seraya berucap, "Kiai, bacaan Fatihah antum kurang fasih," tegur Habib. Setelah berbasa-basi beberapa saat, Habib dipersilahkan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. 4 wudhu ada di sebelah masjid itu, silakan ngambil wudhu di sana, ucap Kiai sambil menunjukkan tempat arah wudhu. Baru saja selesai wudhu, tiba-tiba sang Habib dikejutkan dengan munculnya seekor macan tutul. Habib terkejut dan berteriak dengan bahasa Arabnya yang fasih untuk mengusir macan tutul itu yang makin mendekat. Habib mengucapkan bahasa Arab sangat fasih untuk mengusir macan tutul, namun macan itu tidak pergi juga. Mendengar ribut-ribut di sekitar tempat wudhu, Kiai Kholil datang menghampiri. Melihat ada macan, nampaknya penyebab keributan itu, Kiai Kholil mengucapkan sepatah dua kata yang kurang fasih. Anehnya, sang macan mendengar kalimat yang dilontarkan Kiai Kholil yang nampaknya kurang fasih itu. Macan tutul itu bergegas menjauh. Dengan kejadian ini, Habib faham sebetulnya Kiai Kholil bermaksud memberi pelajaran kepada dirinya bahwa suatu ungkapan bukan terletak antara fasih dan tidak fasih, melainkan sejauh mana penghayatan makna dalam ungkapan itu. Kelima, berselisih. Suatu ketika Habib Jidan bin Salim berselisih pendapat dengan seorang ulama. Manakah yang paling sahih Maliki Yaumiddin? Dalam ayat Maliki Yaumiddin ya dibaca setelah mim, ataukah Maliki Yaumiddin tanpa alif? Setelah berdebat tidak ada titik temu, akhirnya sepakat datang ke Kiai Keramat Kiai Kholil Bangkalan. Ketika itu, Kiai yang jadi maha guru para kiai Pulau Jawa itu sedang duduk di dalam mushaf Habib Jindan, sudah dekat ke musola. Sontak saja Kiai Kholil berteriak, "Maliki Yaumiddin ya Habib!" teriak Kiai Kholil Bangkalan. Menyambut kedatangan Habib Jindan, tentu saja dengan ucapan selamat datang yang aneh itu, sang Habib tidak susah payah menceritakan soal sengketa Maliki Yaumiddin itu. Demikian cerita Habib Lutfi bin Yahya ketika menjelaskan perbedaan dalam pendapat ulama tentang bacaan Maliki Yaumiddin di kitab Tafsir Tabari. Keenam, didatangi tamu. Di Bangkalan, Madura, hiduplah seorang suami istri yang cukup bahagia. Pada suatu hari sang suami berkata pada istrinya, "Bu, saya ingin sekali sowan berkunjung ke Kiai Kholil." "Itu bagus sekali, Pak," saut sang istri, "tetapi apa yang kita bawa sebagai oleh-oleh kepada Kiai Kholil? Kita tidak mempunyai apa-apa, kecuali sebuah bentol," jawab istrinya. "Tidak apa-apa, bentol itu saja kita bawa. Asalkan kita ikhlas, insya Allah akan diterima," tegas sang suami meyakinkan istrinya. Maka berangkatlah suami istri itu ke Kiai Kholil dengan berbekal tawakal dan sebuah bentol. Mereka yakin akan diterima Kiai Kholil dengan baik. Bentol makanan yang sangat sederhana, sejenis talas. Sesampainya di kediaman Kiai Kholil,
kedatangannya sudah ditunggu, mereka disambut dengan hangat. "Kiai, saya tidak membawa apa-apa, hanya sebuah bentol ini yang bisa saya haturkan untuk Kiai," ucap sang suami rada malu. "Wah, kebetulan, saya memang ingin makan bentol," jawab Kiai Kholil. Kemudian Kiai Kholil memanggil santrinya dan menyuruhnya untuk merebus bentol yang baru diterimanya itu. Tak lama setelah itu, santri datang membawa bentol yang sudah direbus itu. Kelihatan Kiai Kholil sangat senang dan suka terhadap bentol itu, lalu dimakannya sampai habis. Suami istri yang sowan ke Kiai Kholil itu merasa sangat senang. Sebab apa yang dikhawatirkan selama ini menjadi kegembiraan. Beberapa hari kemudian suami istri itu ingin sowan kembali ke Kiai Kholil, masih segar diingatan suami istri akan kesukaan Kiai Kholil. Kali ini tidak seperti terdahulu, mereka membawa oleh-oleh sebanyak-banyaknya dengan harapan Kiai Kholil sangat senang menerimanya. Maka berangkatlah suami istri tersebut ke ulama karismatik itu. Tidak seperti dahulu, dugaan mereka meleset. Mereka disambut dengan dingin, begitu juga oleh-oleh yang banyak itu. Kiai Kholil tidak menerima oleh-olehnya dan disuruh bawa pulang kembali pada mereka. Saat pulang disadarinya dengan apa mereka lakukan selama ini. Ternyata oleh-oleh bentol yang pertama diniatkan semata-mata ikhlas dan tawakal kepada Allah. Sedangkan sowan yang kedua tidak dilandasi ikhlas, tetapi rasa pamrih mereka meyakini atas kekuatannya sendiri dan merasa dirinya mampu membawa oleh-oleh kepada Kiai Kholil. Dan itu sangat tidak disukai oleh Kiai Kholil. Ketujuh, hanya disuruh perbanyak istighfar. Suatu hari, Kiai Kholil kedatangan 3 tamu menghadap secara bersama. Sang Kiai bertanya, "Sampean ada keperluan apa?" "Saya pedagang Kiai, tapi hasil tidak didapat, malah merugi terus-menerus," ucap tamu pertama. Beberapa saat, Kiai Kholil menjawab, "Jika kamu ingin berhasil dalam berdagang, perbanyak istighfar," pesan Kiai Kholil. Kemudian Kiai bertanya kepada tamu kedua, "Sampean ada keperluan apa?" "Saya sudah berkeluarga selama 18 tahun, tapi sampai saat ini belum dikasih keturunan," kata tamu kedua. Setelah memandang kepada tamunya itu, Kiai Kholil menjawab, "Jika kamu ingin mempunyai keturunan, perbanyak istighfar," tandas Kiai. Ini tiba pada tamu giliran ketiga. Tanya Kiai Kholil, "Sampean ada keperluan apa?" "Saya usaha tani Kiai, namun makin hari hutang saya makin banyak sehingga tidak mampu membayarnya," ucap tamu ketiga. "Jika kamu ingin berhasil dan mampu melunasi hutangnya, perbanyak istighfar," pesan Kiai kepada tamu yang terakhir. Beberapa murid Kiai Kholil melihat peristiwa itu merasa heran, masalah yang berbeda dengan jawaban sama dan resep yang sama, yaitu memperbanyak membaca istighfar. Kiai Kholil mengetahui kehairanan para santrinya. Setelah tamunya pulang, maka dipanggillah para santri yang penuh tanda tanya itu. Lalu Kiai Kholil membacakan Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12. Dengan jawaban itu, para santri mengetahui bahwa jawaban itu memang janji Allah bagi siapa yang memperbanyak baca istighfar. Memang benar, tidak lama setelah kejadian itu ketiga tamunya, semuanya berhasil apa yang dihajatkan.